Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo, semangat pagi Mbak Alvis. Semoga teman-teman semua juga masih semangat untuk belajar, masih semangat untuk kuliah walaupun Pastinya ya. online, walaupun offline harus tetap semangat. Semangat. Ini baru semester 1 nih, Iya. baru awal Iya. menuju perkuliahan Iya. selanjutnya, masih panjang Menuju jalannya. lorong-lorong yang masih berliku-liku panjang. Iya, makanya harus tetap semangat ya Iya, teman-teman. Nah, harus dong. Jangan di awal semester udah bosen, wah udah males, banyak tugas, wah ngerjain kuis terus tiap hari. Jangan gitu, harus tetap semangat. betul. Terus kita mau bahas apa nih Bu hari ini? Kita Pasti lanjutan dari iya. pertemuan sebelumnya ya. Iya, karena namanya siklus pasti berlanjut. Oke. Dan kemarin kita udah bahas sampai laporan keuangan, pentingnya laporan keuangan itu apa. Sekarang kita terakhir ini adalah jurnal penutup. Oke. Jadi Apa sih jurnal penutup itu? Jadi jurnal penutup itu memindahkan saldo akun sementara ke dalam modal pemilik. Jadi di sini istilahnya saldo akun sementara itu adalah yang dia dihitung hanya dalam satu periode. Misal kayak pendapatan, beban. Nah, itu perlu dibuat jurnal penutup. Oke. Kemudian laba rugi itu juga dibuat jurnal penutup. Dan yang terakhir pref. Jadi ada 4: pendapatan, beban, laba atau rugi, kemudian pref. Itu nanti dibuat jurnal penutup. Sedangkan kalau misal akun yang bersifat tetap atau permanen istilahnya itu seperti kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, Selain akun-akun itu tadi ya? tidak perlu dibuat jurnal penutup. Oke, jadi beban, laba rugi, pendapatan, dan pref. Jadi di sini caranya kalau kita ingin membuat jurnal penutup itu hasil dari misalnya kita mau menutup pendapatan nih. Jadi hasil pendapatannya itu berapa, saldo terakhirnya itu kita catat. Yang awalnya tadi dia kan kalau pendapatan itu di sisi kredit ya kita mencatatnya, maka kita catat di sisi debit. Kemudian pada ikhtisar laba rugi. Oke. Ikhtisar laba ruginya ini dicatat di kredit. Nah, ikhtisar laba rugi ini, akun ini biasanya munculnya juga pada saat akhir periode. Tapi dia tidak muncul di laporan keuangan. Kita tidak pernah melihat kan, biasanya ada nama akun ikhtisar laba rugi memang tidak ada di laporan keuangan, tapi dia dibuat di jurnal penutup. Oke. Kemudian kita mau menutup beban-beban yang sudah terjadi ini. Beban yang awalnya dia dicatat pada sisi debit, maka kita sebaliknya kita catat di sisi kredit. Kemudian ikhtisar laba ruginya di sisi debit. Oke, itu untuk semua beban dan untuk semua beban ya Bu? Iya, untuk semua beban apapun. Contohnya misalkan beban sewa itu tadinya di debit, kemudian ini dijadikan di jurnal penutup itu di kredit. Kemudian untuk debitnya itu adalah ikhtisar laba rugi, seperti itu ya. Jadi dibalik. Nanti hasilnya 0. Oke. Nah, kemudian kita mau membuat jurnal penutup untuk pref. Nah, pref ini kita tutup dengan modal pemilik. Jadi pref yang awalnya dicatatnya itu di debit, ini sama dibalik. Oke. Prefnya di kredit, modalnya dibalik di debit. Oke. Kemudian terakhir tadi laba rugi ya. Laba rugi. Kalau laba rugi itu kita tutupnya dengan laba rugi di sini jurnalnya digantinya menjadi ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi ini kita catatnya di debit. Kemudian modalnya di kredit. Oke. Itu untuk jurnal penutup. Nah, nanti setelah membuat jurnal penutup nanti diposting lagi kembali ke buku besar. Nanti hasil dari pendapatan, beban, kemudian yang beban itu akan menjadi 0 semua. Kemudian pref, kemudian
laba rugi itu akan menjadi 0. Berarti ini Ikhtisar laba rugi. Oke, berarti kan ini hanya membalik untuk apa yang tadinya di debit jadi di kredit. Iya. Terus yang tadinya di kredit jadi di debit. Iya. Kalau untuk pendapatan dan beban sama pendapatan dan beban itu akun lawannya adalah ikhtisar laba rugi. Sedangkan kalau untuk ikhtisar laba rugi dan Prive itu modal. lawannya modal gitu ya. Gitu jadi gampangannya. Gampang ya berarti ya. Pasti semuanya bisa lah iya, ya kalau bisa. untuk ini. Tinggal dibalik aja. Tinggal dibalik aja. Dan tidak semua akun kita melakukan jurnal penutup, hanya 4 saja hanya 4 akun tersebut. Yang perlu diingat cuma itu saja. Jadi proses terakhir dari siklus akuntansi adalah membuat jurnal penutup. Jadi setelah ini semua sudah selesai berarti untuk tujuannya siklus. apa sih Bu untuk jurnal penutup ini? Yaitu untuk memindahkan saldo akun yang bersifat sementara yang dihitung hanya dalam satu periode saja ke modal pemilik. Oke, berarti udah selesai nih. Iya, udah selesai. Membuat bukan membuat jurnal ya, membuat siklus akuntansi ya untuk perusahaan jasa. Oke. Jadi habis ini teman-teman harus siap untuk UTS. Dan perbanyak latihan kalau untuk pengantar akuntansi ini karena kan lebih banyak ngejurnal, membuat debit kredit seperti itu ya. Iya, jadi sebenarnya kalau pengantar akuntansi itu semakin kita sering berlatih, semakin kita sering mengerjakan soal-soal kasus, kita akan lancar sendiri kok untuk memahami kalimat transaksinya ini. Kalimat A ini masuk debitnya apa, kreditnya apa. Itu biasanya hanya karena terbiasa saja. Iya. Kalau kita nggak pernah latihan, pasti kita akan bingung untuk memahami maksud dari kalimat tersebut. Betul sekali. Atau coba ketika kita melakukan transaksi, coba dicoba buat untuk membuat jurnalnya sendiri. Itu misal kayak kita punya usaha nih, misal Mbak Afis punya usaha laundry nih. Nah, misal ada orang yang laundry ke kita kan bisa membuat jurnal sendiri. Iya, nih. betul. Asik kok belajar akuntansi itu ya. Banyak di kehidupan secara nyata itu bisa terjadi dijadikan hubungannya dengan akuntansi. Betul sekali. Oke. Teman-teman, sampai di sini untuk tentang siklus akuntansi. Kemudian untuk di pertemuan 7 mungkin nanti akan mereview dari materi selama pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-6 ini. Oke, teman-teman, nanti akan bertemu langsung juga sama Bu Astu. Iya, jelas. Kemarin sudah coba offline yang kelas pagi. Besok kelas malam. Iya. Semoga banyak yang berangkat, semoga masih semangat buat belajar. Sampai di sini untuk podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertemuan 7